waktunya kita semua. Yeay! Tentu saja masih bersama Kak Rati dan juga Kak Nanda. Yuk, kita ada di dunia dongeng Kak Rati, kita lagi bercerita tentang apa sih? Kan ada adik-adik, siapa tahu ada adik-adik yang baru bergabung dengan kita. Iya, adik-adik sayang, besok jangan telat ya, jam 2 jam ya, 2. duduk manis di depan Kebumen TV. Kita akan bercerita banyak hal Ya, pokoknya di sini. Hari ini ceritanya tentang Timun Mas, bukan Timun Mbak. Ciluk Mbak. Mbak. Oh, Mbak ya, Mbak. Mbak ya. Ya, adik-adik tadi sampai mana ceritanya? Hah? Yang keras. Sampai mana? Mbak Srini. Oh iya, Mbak Srini ke hutan mencari bungkusan yang ada dalam mimpinya, yang dimimpiin oleh buto ijo. Woi, udah. Udah. Nah, kemudian Mbak Srini berjalan adik-adik, kemudian mencari mana pohon besar itu. Oh, itu dia. Pohonnya di sana. Ya, ternyata ada bungkusan. Wah, apa itu besar? Apakah isinya bayi? Semoga saja isinya bayi. Begitulah adik-adik, Mbak Srini ini sangat berharap bahwa bungkusan itu isinya bayi. Langsung Mbak Srini cari cepat. Dibuka. Diambil bungkusan itu. Digendong. Bawa pulang. Hush. Adik-adik, ternyata sampai di rumah, Bos Rini udah gak sabar pengen buka bungkusan itu. Berharap tadi, seperti yang Kak Nanda bilang, Bos Rini sangat berharap bahwa bungkusan itu isinya bayi. Tapi ternyata begitu dibuka, set, unboxing. Bah. Isinya apa, Kak Rati? Jangan nangis. Aku kecewa. Salalalala. Karena dia. Salalalala. Kenapa isinya timun raksasa? Dan dalam kekecewaan, Mbak Srini tiba-tiba secara mendadak sang raksasa buto ijo muncul lagi. Takut adik-adik, tolong. Buto ijonya datang lagi, takut. Takut. Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Maksudnya apa kamu kasih aku timun? Aku ingin memintamu untuk menanam timun itu. Terus untuk apa? Di hutan banyak timun. Dengarkan dulu. Aku akan menghadiahkanmu seorang anak perempuan yang cantik. Benar. Sungguh? Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jika anak itu sudah berumur 15 tahun, kamu harus mengembalikannya kepadaku untuk aku makan. Enak aja. Kalau nggak mau ya udah. Mau tidak? Gimana adek? Mbak Srini bingung. Ternyata nanti anaknya mau diambil sama buto ijo lah. Gimana, tolong dong. Tapi nggak apa-apa ya, kan berarti aku ada teman selama 15 tahun ya. Nggak apa-apa ya adek, kali-kali aja ya. Kan jadi Mbak Srini nggak sendirian. Paling nggak selama 15 tahun Mbak Srini ada temannya. Oke, buto ijo. Aku terima syaratmu. Nah, Mbak Srini akhirnya menanam biji itu ke ladang rumahnya. Mbak Srini merawat biji timun dengan sangat baik, menyiramnya, memberikannya pupuk setiap harinya. Dan setelah 2 bulan kemudian, akhirnya tanaman itu berbuah timun. Dan semakin lama, hari berganti hari menjadi semakin besar karakter timun itu. Iya, kita lihat. Oh iya, adik-adik, ternyata pohon timunnya Mbak Srini itu berbuah lebat. Dan salah satu di antara sekian banyak timun, ada timun istimewa. Kenapa yang bisa istimewa? Ternyata buahnya besar. Maaf. Besar sekali. Dan kalau dari jauh kelihatan warnanya berkilauan seperti emas. Mengkilap. Wow,
Dan saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini memetiknya dengan hati-hati. Dan kemudian ternyata setelah Mbok Srini belah timun itu, di dalamnya ada anak perempuan yang cantik. Mbok Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberi nama Timun Mas. Mbok Srini merasa senang sehingga ia lupa akan janji yang sudah diterimanya. Iya, ternyata setelah tahun berganti tahun, iya, tidak terasa Timun Emas semakin dewasa besar. Dan tentu saja waktu kebersamaan Timun Mas dan Mbok Srini hampir habis. Dan pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi Buto Ijo tadi yang memberikan pesan bahwa dalam seminggu ia akan menjemput Timun Mas. Tentu saja setelah itu Mbok Srini bingung dan Mbok Srini berpikir bagaimana caranya dia bisa melindungi Timun Emas. Tidak boleh dibawa pergi sama Buto Ijo. Dan ternyata Timun Emas sering memperhatikan ibunya ini. Kenapa? Bu, kenapa sih sedih? Kenapa? Kok murung terus ibu? Kenapa nangis? Cerita dong, cerita sama Timun Emas. Kenapa? Aku tidak akan menceritakan padamu. Kenapa? Tidak akan aku Cerita. ceritakan. Ibu, aku itu anakmu, Bu. Kesusahan ibu adalah kesusahan aku. Tolong, Bu, kali aja Timun Emas bisa bantu ibu. Tapi Iya, cerita aja, Bu. Timun Emas bisa bantu. Tapi kamu jangan sedih ya mendengar cerita ini, Nak. Gimana? Kamu adalah bayi dari hadiah raksasa. Aku bayi hadiah dari raksasa. Terus. Dan raksasa itu bilang kepada ibu, dan ibu berjanji akan mengembalikanmu setelah umurmu 15 tahun. Ibu, aku sebentar lagi 15 tahun. Aduh, kita harus cepat berpikir, Bu. Kita berpikir bagaimana caranya raksasa tidak mau memakan aku lagi. Bagaimana, Ibu? Oh, aku tahu, Ibu. Bagaimana kalau misalnya aku pura-pura sakit? Mungkin pura-pura sakit cacar, pura-pura sakit panu, atau pura-pura sakit gatal. Oke, kita bilang. Ibu bilang sama raksasa kalau Timun Mas lagi sakit gatal. Terus gimana itu, Kak Nanda? Berhasil enggak? Nah, akhirnya berhasil, Sarati. Oh, akhirnya lega itu. Buto Ijo bisa dikibulin. Bagus. Aduh, ya ampun, beruntunglah. Nah, tapi apakah itu terus akan melindungi Timun Emas? Kita saksikan lagi setelah lagu ini. Masih di dunia dongeng, dunia kita semua.